Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, azani wa azzakumullah. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang asbabul inhiraf anil aqidah, tentang sebab-sebab menyimpangnya seorang hamba dari akidah yang benar. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai memasuki penjelasan yang keempat atau sebab yang keempat yang disebutkan di sini oleh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Apa sebab yang keempat? Al-ghulu fil awliya'i was salihin. Ekstrim atau melampaui batas di dalam menyikapi para wali dan orang-orang saleh, di mana bentuk keghuluannya adalah raf'uhum fawqa manzilatihim. Ketika kita mengangkat orang-orang saleh tersebut atau para wali tersebut di atas kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya di antara aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya manusia setinggi apapun derajatnya di dunia ini, tetaplah dia itu
manusia. Semulia apapun dia tidak diberikan sifat rububiyahnya Allah, sehingga tidak layak untuk menerima ibadah dari kita setinggi apapun. Dan kita tidak mengatakan bahwasannya para wali dan orang-orang saleh itu derajatnya melebihi para malaikat, tidak. Bashar tetaplah bashar. Makhluk dalam akidah Ahlus Sunnah, manusia tetaplah dia itu adalah manusia. Yang sifatnya, yang manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita di dalam memberikan kedudukan kepada manusia, sudah kita nukilkan riwayatnya kemarin dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kalau mau ngasih kedudukan kepada manusia, kasihlah kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi setinggi-tingginya kedudukan manusia, tetaplah dia itu manusia. Man afdalun nas? Siapa manusia yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini adalah junjungannya manusia, karena beliau manusia yang terbaik. Aku ini adalah junjungannya manusia, dan aku menyebutkan ini bukan dalam rangka bersombong. Tetapi ada enggak para sahabat di dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan sifat rububiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak ada sahabat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah mencipta, tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah bisa menghidupkan dan mematikan, tidak. Tidak ada di antara para sahabat yang berani mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah penyembuh bagi segala penyakit, tidak. Apa yang dipraktekkan oleh as-salafus saleh menunjukkan kepada kita manusia itu tetaplah manusia. Maka jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan yang besar, dosa yang besar, dosa yang telah dialami oleh ahlul kitab, yang dosa ini telah menjadi sebab kebinasaan dunianya mereka. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan para sahabatnya, iyyakum wal ghuluwa fid din. Hati-hati kalian dari melakukan ghulu, melampaui batas walaupun dalam perkara agama. Lihat, dalam perkara agama, dalam perkara ibadah saja kita tidak boleh ghulu. Apa arti ghulu? Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, al-ghulu huwa mujawazatul haddi syar'i. Ghulu itu maknanya adalah melampaui batasan syariat. Walaupun tujuan kita baik dalam beragama ini, tetapi kalau sampai keluar dari batasan syar'i, sampai melakukan bid'ah, apalagi sampai melakukan kesyirikan atas nama agama Allah Jalla wa'ala, iyyakum wal ghulu, kata Nabi. Hindarilah oleh kalian atau jauhilah oleh kalian perbuatan melampaui batas dalam agama, walaupun tujuannya dalam rangka ingat Allah. Ghulu diharamkan dalam Islam, apalagi ghulu dalam perkara dunia. Iya. Bagaimana ghulu dalam perkara dunia? Kita ini berdalam-dalam dalam perkara dunia, mencebur, benar-benar merasakan manisnya dunia sampai lupa
dengan yang namanya negeri akhirat. Kemestian wa ma khalaqtul jinna wal insa ini dilupakan karena terjatuh ad-dunya hulwatun khadiratun. Karena dia sudah merasakan manisnya dunia, sekali cicip, ingin cicip, ingin cicip, ingin cicip terus. Tidak memiliki sifat zuhud di dalam dunia. Padahal kita dalam menyikapi kehidupan dunia ini diperintahkan di dalam syariat untuk menyikapinya dengan sikap apa? Zuhud. Apa zuhud? Kalau orang-orang tasawuf mengartikan ghulu itu nggak butuh dunia. Ya. Zuhud itu tidak membutuhkan dunia. Kalau nggak membutuhkan dunia, berarti matilah kau. Iya. Karena kita ini hidup di dalam dunia. Para ulama menyebutkan tentang definisi zuhud sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, az-zuhdu huwa tarku ma la yanfa'uka fil akhirah atau fi akhirati. Yaitu engkau meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratmu. Segala perkara yang tidak membantumu untuk taat, segala perkara yang tidak mendorongmu untuk ingat dengan akhirat, apalagi membuat engkau lupa dengan dunia, maka tinggalkan, kata Ibnu Taimiyah. Itulah yang namanya prinsip zuhud. Makanya jangan ada alasan, ngapa jarang ngaji? Maklum Ustaz, tuntutan dunia. Lebih besar mana tuntutan dunia dengan tuntutan Allah? Tuntutan Allah. Allah menyebutkan tentang hikmah diciptakannya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah yang Allah tuntut dari kita semua sebagai manusia. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah dengan prinsip tauhid. Seakan-akan tuntutan dunia itu jauh lebih besar daripada nanti apa yang akan dituntut oleh Allah Jalla wa'ala setelah mati kita. Di alam kubur nanti ilmu kita tentang akhirat langsung dites oleh malaikat. Iya enggak? Begitu kita dikuburkan, orang-orang yang tadi membawa jenazah kita mulai pergi, tapi suara langkah kakinya masih terdengar, fa'ajlasahu malakani. Langsung dia itu didatangi oleh malaikat dan langsung didudukkan. Ditanya, apa pertanyaannya? Latihan ilmu akidah. Man rabbuk? Itu yang ditanya. Man nabiyuk? Wa ma dinuk? Makanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ketika di waktu itu banyak atau ada di antara murid-murid beliau di Darul Hadis Dammaj, harasahallah, sudah mulai menjauh dari majelis ilmu dengan alasan tuntutan dunia, kerja. Sekarang kesibukannya double Ustaz, nggak seperti dulu katanya. Apa kata beliau? Cari kerjaan yang lain. Tapi gajinya menjanjikan Ustaz. Itulah istidraj. Gara-gara dengan alasan dunia kemudian kita sudah mulai mengurangi penghambaan diri kita kepada Allah. Itu adalah istidraj, bukan nikmat. Makanya kata para ulama salaf, kullu al-Imam Abu Hazim rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah, kata beliau. Segala macam bentuk nikmat, tetapi dia tidak bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah, maka ketahuilah itu sesungguhnya adalah musibah, malapetaka yang sedang Allah Jalla wa'ala timpakan kepada engkau. Walaupun mungkin si kertas merah lebih banyak dari sebelumnya, tapi iman dibuat turun.
dibuat turun, dibuat turun, dibuat turun. Maka ketahuilah sesungguhnya itu bukan nikmat. Makanya kalau antum ditawari satu kerjaan langsung mikir dulu. Ini kira-kira pekerjaan nambah taat atau membuat saya ini jarang ngaji, bahkan kayaknya sholat aja sulit. Bosnya ini Cina-Cina ateis nih, jangan-jangan. Yang kalau waktu sholat juga harus sip-sipan. Ya kalau sip-sipan. Kalau suruh dikodok setelah mati, maka dipikir dulu. Setiap mau mendapatkan nikmat, dipikir dulu. Kira-kira nikmat ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah atau akan menjauhkan kita dari Allah? Kalau kenyataannya membuat kita jauh dari Allah, maka kata beliau fahiya baliyatun. Begitu juga para pemuda, para pemudi yang ngebet pingin nikah. Kalau mau nikah juga pikir-pikir. Harus pikir itu pakai akal, jangan pakai dengkul. Kalau mau nikah, dipikir kira-kira setelah nikah ini saya ini mentalnya seperti apa. Sendiri aja sulit mau ibadah, alasan tuntutan dunia, apalagi kalau berdua. Pikir. Kalau kira-kira memudaratkan, tunda. Makanya kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, penuntut ilmu itu bagusnya kalau mau nikah tunggu dulu umurnya 40 tahun. Wah, Ubaidah lah hampir izin nikah kemarin. Ternyata diperiksa kurang 20 tahun lagi. Baru 20 tahun, sabar. 20 tahun lagi insya Allah. Kalau nggak keburu kiamat. Ya. Nah, jadi setiap datang kebaikan langsung dibilang, wah ini nikmat dari Allah, wah ini kebaikan dari Allah. Oh, lihat dulu pengaruh yang akan datang setelahnya. Pikirkan dulu, lihat kemampuanmu, bagaimana mentalmu di dalam menghadapi nikmat tersebut. Pikir-pikir panjang. Jangan, iya Ustadz, nanti Ustadz tujuan saya kaya, sudah agak naik dikit ekonomi, baru rajin ngaji. Lah siapa yang menjamin hidupmu akan panjang sampai tahun akan datang? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala sampai mengatakan bahwasanya setiap waktu yang engkau ketemu dengannya, dia bisa jadi waktu yang berpotensi untuk engkau mati di waktu tersebut. Jadi jangan mikir tahun depan Ustadz, ini usaha sudah mulai jalan, kayaknya setahun tembus sekian miliar, jadi baru rajin ngajinya setelah jadi miliarder. Iya kalau jadi miliarder. Kalau ternyata jadi almarhum gimana? Ya, makanya ingat ucapan yang sangat bagus tadi dari ucapan Al-Imam Abu Hazim rahimahullah ta'ala. Dalam perkara dunia kita diperintahkan untuk zuhud. Apa tadi arti zuhud? Tarku ma la yanfa'uka fil akhirah atau fi akhiratik. Yaitu kita meninggalkan perkara-perkara yang kira-kira tidak mendatangkan manfaat bagi akhirat kita. Tapi bukan berarti nggak butuh dunia. Kalau nggak butuh dunia, saya katakan tadi, matilah kau. Ya, karena kita ini hidup di alam dunia. Jadi kita pilah dan kita pilih, pilih. Mana yang kira-kira memberikan manfaat, kita ambil. Mana yang kira-kira memberikan mudarat, kita singkirkan dulu. Ya, karena kita akan menghadapi kehidupan yang hakiki. Apalagi kalau rambutnya itu sudah mulai ada mutihnya. Ya, kalau di zaman kaum salaf, ketika melihat ada rambut yang memutih atau jenggot yang mulai ada putihnya, kata Al-Imam Ibn Rajab, itu merupakan Rasulul Maut. Di zaman salaf mereka meyakini kalau sudah melihat ada rambut yang memutih, baik di kepalanya atau di jenggotnya, berarti utusan kematian itu sudah semakin dekat. Jadi jangan tua-tua keladi. Ya, semakin tua nggak tahu diri, nggak ingat mati, jangan.
Apalagi sudah tua, rambutnya memutih, batuknya sudah TBC-nya parah. Karena penyakit juga marad. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, nadhirul maut. Penyakit juga merupakan peringatan sudah akan dekatnya kita dengan yang namanya kematian. Maka apa kewajiban kita? Kalau tanda-tanda kematian itu sudah semakin dekat, dan semisalnya pun gak ada tanda-tanda kematian, dengan bertambahnya waktu kita atau berlalunya waktu di hari-hari kita, ini juga tanda kematian. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah bertobat kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Sebesar apapun dosa kita, jangan kita itu putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah yaghfirud dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Ya. Paham di sini? Baik. Selanjutnya, setelah kita membahas bahwasanya hulu dia merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab penyimpangan, kita langsung yang kelima ya. Kita ringkas saja. Keempat sudah ya. Ya, semua kita baca. Yang kelima adalah al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, bahwa di antara sebab-sebab penyimpangan yang kelima adalah ketika seorang hamba itu terjatuh ke dalam sifat ghaflah, sifat lalai. Dari apa? Antadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah. Dari mentadaburi ayat-ayat Allah yang kauni. Apa kauni? Ayat-ayat Allah dalam bentuk ciptaan-ciptaan Allah. Mentadaburi atau memperhatikan dan mempelajari makhluk-makhluk Allah yang besar dan yang kecil sekalipun, dia merupakan salah satu sebab penambah dan pendorong iman. Makanya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Tawdih wal Bayan, kata beliau, min asbabil iman wa dawa'i at-tafakkuru fil kaun. Di antara sebab-sebab naiknya atau bertambahnya keimanan kita kepada Allah, dan sebab-sebab pendorong agar iman itu senantiasa memuncak setinggi langit adalah at-tafakkuru fil kauni. Ketika kita mau mempelajari ayat-ayat kauni. Bahkan salah seorang imam salaf, yaitu Al-Imam Utsman Al-Qurashi, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam Zail Tabaqatil Hanabilah, kata beliau, fajami'ul makhluqat, seluruh yang namanya makhluk Allah, minadz-dzurrah ilal arsy, kata beliau, mulai makhluk yang bernama dzurrah, biji-bijian kecil, makhluk yang kecil yang secara sekilas rendah, sampai makhluk yang terbesar yaitu arsy, semuanya kata beliau subulun muttasilatun ila ma'rifatillah. Kalau kita perhatikan dan kalau kita pelajari, itu semua bisa menjadi jalan untuk kita semakin kenal dengan Allah. Bahkan gak perlu jauh-jauh memikirkan gunung, memikirkan matahari, memikirkan lautan, memikirkan makhluk yang jauh di mata kita. Bahkan kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan bahkan kalau kalian mau mempelajari tubuh kalian itu sendiri, kalian akan semakin mengenal Allah. Kenapa kalian tidak mempelajarinya? Gak perlu jauh-jauh. Apalagi sampai menghayal pingin terbang ke arsy, kemana?
ke planet mana itu? Mars. Nggak usah jauh-jauh. Jangan mau dibohongi sama orang-orang kufar. Nggak ada yang bisa menembus langit. Ya, fikirkan yang ada berada di hadapan kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat kalau tidak salah 61 62. Apa kata Allah? Tabarakalladzi khalaqa fis sama'i burujan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura, kata Allah. Barakallahu fi, kata Allah apa? Tabarakalladzi, maha mulia Allah yang telah menciptakan langit, dan menciptakan di langit itu ada yang namanya gugusan-gugusan bintang. Dan maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu ada yang namanya bulan. Dan maha suci Allah yang telah menciptakan malam dan siang, dan bisa bergantian antara malam dan siang tersebut dan jamnya tepat. Kalau kita memperhatikan makhluk tersebut, kata Allah Jalla wa'ala, liman arada ayyadzakkar, bagi siapa yang mau ingat dengan Allah, bertambah keimanan dan ilmunya tentang Allah, silakan pelajari ayat-ayat kauniyah tersebut. Au arada syukura, atau kalau dia mau bisa bertambah syukur kepada Allah. Faedahnya bertambah ilmu kita tentang Allah dan bertambah rasa syukur kita tentang Allah. Ya. Nah, dan ini perkara yang banyak diremehkan oleh banyak manusia. Ini tadabbur ayatillah al-kauniyah. Ngaji kita nggak perlu lama. Ya. Ya, cukup sekian. Insyaallah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?